Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati para dosen di Universitas Pancasakti Bekasi, dan yang khususnya saya hormati Bapak Dermawan, SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai investasi dan hal-hal yang berkaitan dengan investasi seperti pengertian dari investasi, keuntungan, manfaat, tujuan, jenis-jenis, resiko, serta contoh konkret dari investasi tersebut. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang investasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu investasi, dari apa definisi dari investasi dan pengertian dari investasi. Selanjutnya akan kita bahas mengenai pengertian dari investasi terlebih dahulu. Nah, jadi sederhananya arti investasi itu adalah salah satu cara dalam mengembangkan uang atau harta dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Perlu diketahui bahwa kegiatan menanamkan modal tersebut itu bisa digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktunya. Berikut jenis investasi dan penjelasannya. Yang pertama ada yang namanya investasi jangka pendek. Nah, jika memilih jenis ini, artinya investor akan memperoleh keuntungan yang cepat. Umumnya, investasi jangka pendek ini akan menghasilkan keuntungan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, contoh investasi jangka pendek yang bisa dicoba yaitu ada di obligasi, reksadana, deposito, dan pasar saham. Nah, berbeda dengan investasi jangka pendek yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini terbilang lebih lama dalam memperoleh keuntungan. Jadi, jika dikategorikan berdasarkan jangka waktu, investasi terbagi dua, ada investasi jangka pendek dan ada investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek memperoleh keuntungan dengan waktu cepat, investasi jangka panjang memperoleh keuntungan yang terbilang lumayan lama waktunya. Lalu yang selanjutnya, keuntungan investasi. Nah, ada beberapa keuntungan investasi yang pastinya investasi itu yang perlu dipastikan adalah ada keuntungan juga serta ada resikonya. Nah, sebelum kita bahas resikonya, kita bahas terlebih dahulu apa saja keuntungan jika kita berinvestasi atau menceburkan diri ke dalam kolam investasi. Yang pertama, keuntungan di dalam investasi itu satu, aset meningkat. Nah, keuntungan yang paling umum dari investasi adalah aset yang kita miliki itu dapat meningkat. Dana, modal, atau aset yang diinvestasikan itu biasanya akan meningkat jika ditanamkan dalam waktu yang lama. Namun, ada juga yang memang bisa meningkat dalam waktu singkat. Artinya, meningkat dalam waktu yang cepat. Nah, pelajari saja berbagai jenis investasi yang ada serta risikonya pula harus dipelajari. Nah, walaupun begitu, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan begitu saja. Ada berbagai hal, berbagai macam aspek yang perlu diperhatikan ketika ingin melakukan investasi. Agar terjadi apa? Agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan tidak terjadi boncos. Pastikan saja kita sudah mempelajari secara mendalam mengenai apa itu investasi. Yang kedua, keuntungan investasi itu adalah sebagai dana pensiun. Nah, pada dasarnya, salah satu tujuan utama untuk melakukan investasi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada masa depan. Nah, ketika sudah tidak bekerja lagi, ketika fisik sudah tidak mampu untuk bekerja kasar lagi, nah investasi yang kita lakukan itu dapat digunakan sebagai dana pensiun pada masa depan. Makin mudah kita berinvestasi, maka akan semakin besar pula keuntungan yang kita dapatkan ketika kita nanti sudah pensiun. Jadi keuntungannya yaitu yang kedua adalah sebagai dana pensiun apabila kita investasi lebih mudah. Yang ketiga adalah mengatasi inflasi. Nah, inflasi itu adalah fenomena ekonomi yang terjadi di setiap tahun di mana harga-harga berbagai macam barang itu secara umum meningkat secara terus-menerus. Nah, untuk mengatasi situasi tersebut, kita harus memiliki simpanan uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada persentase inflasi. Nah, setelah kita jelaskan, lalu kita akan menjelaskan mengenai tentang manfaat investasi. Beberapa saya kutip
manfaat dari investasi yang pertama adalah nilai uang yang pasti akan bertambah. Manfaat investasi tidak lain dan tidak bukan itu untuk menambah nilai uang yang kita miliki. Nah, hal tersebut itu disebabkan oleh apa? Oleh aktivitas penanaman modal yang tidak terpengaruh oleh inflasi. Yang kedua, sebagai bentuk belajar mengambil keputusan. Dengan berinvestasi, tentu saja investor bisa melatih kemampuannya dalam mengambil keputusan sehingga menciptakan rasa tanggung jawab atas investasi yang telah dipilih. Yang ketiga, financial freedom. Manfaat investasi yang paling utama ialah mampu membantu Anda mencapai kebebasan secara finansial atau biasa disebut juga dengan financial freedom. Lalu, setelah kita membicarakan tentang keuntungan dan manfaat, kita akan membicarakan tentang tujuan investasi. Apa sih tujuan investasi itu? Yang pertama yang pasti yang kita kejar adalah memperoleh penghasilan tetap. Nah, tujuan investasi yang pertama yaitu kita akan mendapatkan penghasilan yang tetap jika kita menanamkan modal pada perusahaan yang tepat atau memiliki aktivitas jual beli yang baik. Artinya sebelum kita berinvestasi, kita harus pastikan dulu apakah kita menanamkan modal pada perusahaan yang baik atau tidak. Apakah transaksi di dalam perusahaan tersebut baik atau tidak, harus kita pastikan terlebih dahulu. Yang kedua, tujuan dari investasi adalah sebagai menabung. Nah, tujuan investasi yang kita lakukan selanjutnya itu adalah dapat dijadikan sebagai tabungan dana darurat maupun simpanan nanti di kehidupan masa tua. Tadi sebagai dana simpanan. Nah, yang ketiga adalah menjamin bisnis agar tetap berjalan. Tidak hanya investor yang mampu mendapatkan cuan atas aktivitas ini. Perusahaan yang menjadi tujuan penanam modal pun bisa memperoleh keuntungan berupa bantuan modal untuk kegiatan produksi usahanya. Sehingga apa? Sehingga aktivitas produksi itu tidak terhenti dan jual beli pun itu terus berjalan. Lalu yang selanjutnya, kita akan paparkan beberapa jenis dari investasi. Kalau kita berinvestasi dalam jangka pendek, yang kurun waktunya kurang dari 1 tahun, itu ada nih beberapa berikut jenis instrumen investasi jangka pendek yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama itu deposito di bank. Nah, jenis investasi jangka pendek ini cocok buat kita yang nggak mau ngambil jalan risiko karena uang nasabah yang tersimpan juga dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Nah, yang pasti jangan lupa pajak sebesar 20% bagi kita yang ingin atau mereka yang ingin menyimpan dananya di deposito. Jadi deposito itu kita menaruh uang kita di bank untuk dipinjamkan ke bank dan kemudian dikembalikan kembali dengan bunga dari ketentuan bank. Nah, yang kedua adalah saham. Saham itu merupakan instrumen investasi yang fleksibel. Karena apa? Karena bisa dalam jangka pendek, menengah sampai jangka waktu yang lama, long term. Itu tergantung tujuan rencana keuangan kita. Nah, bila ingin menjadikan saham sebagai jenis investasi yang jangka pendek, kita bisa membeli saham dari perusahaan yang memiliki kredibilitas bagus dan keuangannya sehat. Harus dipastikan terlebih dahulu perusahaan yang kita ingin tanamkan saham itu memiliki kredibilitas yang bagus dan keuangannya itu sehat. Supaya apa? Supaya nilai jual saham kita itu jadi tinggi. Tujuannya supaya kita mendapatkan keimbalan atau hasil return yang menggiurkan. Nah, kita bisa mendapatkan dua keuntungan bila berinvestasi saham, yaitu satu, capital gain, keuntungan dari kenaikan harga saham. Apabila harga saham naik, kita sebagai investor mendapatkan keuntungan, yaitu yang dinamakan capital gain. Yang kedua adalah dividen. Nah, dividen ini keuntungan dari laba perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham. Nah, saham juga bisa diandalkan sebagai jenis investasi jangka menengah dan panjang karena keuntungan saham itu terasa signifikan bila dipegang selama 3 sampai 5 tahun. Artinya kalau saham ini lebih profit jika kita menanamkan modal dalam waktu yang lama, long term. Minimal itu 3 tahun atau 5 tahun, maksimal ya bebas, terserah kepada investor atau pemilik saham. Nah, risiko investasi, nah menurut para ahli, sebelumnya risiko investasi itu apa? Menurut para ahli, risiko investasi itu adalah penyimpangan, variabilitas antara keuntungan yang diharapkan, expected return dengan keuntungan yang sesungguhnya, actual return. Nah, risiko-risiko apa saja yang dihadapi investor ketika ingin melakukan investasi? Berikut beberapa risiko yang ada di dalam investasi. Yang pertama adalah risiko suku bunga. Suku bunga itu adalah harga dari meminjam uang atau biaya meminjam uang.
Nah, biasanya dinyatakan dalam presentase. Nah, suku bunga ini berfluktuasi dari waktu ke waktu. Risiko bunga itu adalah risiko yang muncul karena fluktuasi suku bunga. Contoh, kasus risiko investasi adalah investasi pembiayaan seperti pinjaman atau investasi obligasi. Nah, investasi jenis ini biasanya akan memburuk karena ada peningkatan suku bunga. Nah, risiko ini diakibatkan oleh adanya perubahan suku bunga sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Misalnya jika suku bunga meningkat, harga obligasi berbunga itu akan turun. Demikian juga sebaliknya. Nah, risiko suku bunga itu biasanya atau umumnya diukur dengan jangka waktu obligasi. Yang kedua adalah risiko inflasi. Nah, risiko inflasi atau yang biasa disebut risiko daya beli adalah peluang bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak saat ini di masa depan. Karena apa? Karena perubahan daya beli, karena inflasi. Nah, risiko ini memiliki potensi yang merugikan daya beli masyarakat terhadap investasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya kenaikan rata-rata dari harga konsumsi. Nah, risiko inflasi ini adalah risiko yang diambil oleh investor yang saat memegang uang tunai atau berinvestasi dalam aset yang tidak ternilai dengan inflasi. Risikonya adalah bahwa nilai tunai akan menurun atau akan berkurang yang disebabkan oleh inflasi. Nah, contoh berinvestasi. Kita ingin berinvestasi, kita kalkulasikan. Contoh yang pertama dalam bentuk emas dengan modal 350 juta dan jangka waktu 5 tahun. Yang pertama emas. Melansir dari Tautan Logam Mulia, harga emas per 23 Maret 2017 itu dipatok dengan harga 609.000 per gram. Nah, jika dengan budget 350 juta kita belikan emas pada tanggal dan hari tersebut, maka kita akan mendapatkan 575 gram. Nah, dikutip juga dari situs perdagangan Logam Antam Mulia pada Minggu 25 Desember 2022, harga emas Antam itu berada di level 1.006.000 per gram. Nilai itu tidak bergerak dari posisi sebelumnya setelah mengalami fluktuasi alias naik turun dalam beberapa minggu terakhir. Nah, saat awal tahun, tepatnya 3 Januari 2022, harga emas itu tercatat bertengger di posisi 945.000 per gram. Setelah itu harganya terus menurun, lalu naik lagi pada 25 Januari 2022 menjadi 947.000 per gram dan 950.000 per gram. Nah, pada keesokan harinya yang menjadi rekor tertinggi di bulan itu. Nah, lalu memasuki bulan Februari, harga emas perlahan naik hingga akhirnya kembali menyentuh 978.000 per gram di akhir tahun. Harganya itu masih naik terus hingga periode 9 Maret 2022 menjadi 1.036.000 per gram yang merupakan posisi rekor tertinggi ini. Nah, lalu jika kita kalkulasikan emas yang kita beli pada 23 Maret 2017 dengan harga 609.000 per gram dan kita ingin jual balik pada Maret 2022 dengan harga 1.036.000 per gram dengan kepemilikan total 575 gram. Maka yang tadi kita beli emas 575 gram dengan modal 350 juta, jika kita ingin jual kembali pada Maret 2022 itu menjadi 595.700.000 rupiah. Yang artinya kita mendapatkan uang modal kembali dan keuntungan sekitar 245.700.000 rupiah dari hasil jual beli emas tadi. Nah, itu contoh yang emas. Lalu yang obligasi adalah, nah, melansir dari ID Investing diketahui bahwa pada tahun 2017 harga yield SBN seri FR0064 itu berada di angka Rp8 388. Nah, jika dengan modal 350 juta kita ingin membeli SBN, surat berharga negara, seri FR0064 pada tahun 2017 dengan harga satuannya di angka Rp8.388 dengan waktu selama 5 tahun dan bunga 12%. Dan dilansir dari laman yang sama, ID Investing diketahui itu bahwa pada tahun 2022
harga yield SBN seri FR00464 itu berada di angka Rp 7.164. Nah, jika dengan modal 350 juta jatuh tenor pengembaliannya, maka akan dikembalikan kepada kita sekitar 300 juta 888 ribu rupiah. Ini kita mengalami kerugian sekitar 50 juta rupiah. Dan yang ketiga adalah deposito. Nah, melansir dari laman bareksa.com, diketahui bahwa suku bunga deposito bank BCA itu sebesar 1,9% per tahun. Anggap kita menaruh deposito di bank BCA. Nah, jika kita menaruh modal 350 juta di deposito bank BCA dengan jangka waktu 5 tahun dan dengan bunga bank BCA sebesar 1,9% per tahun, maka dalam waktu 5 tahun kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 359 juta 500 ribu rupiah. Uang modal kembali serta keuntungan mendapatkan sekitar 60 juta rupiah kurang lebih. Lalu yang terakhir adalah contoh konkret dari investasi properti. Nah, dilansir dari laman rukamen.com, diketahui pada tahun 2017 ini harga rumah paling tinggi di Jakarta itu ada di Jakarta Pusat, yaitu senilai 18 juta 760 ribu rupiah per meter persegi. Sedangkan yang termurah itu ada di Jakarta Timur, sekitar 7 juta 900 rupiah per meter persegi. Nah, jika dengan modal 350 juta, kita membeli rumah di Jakarta Pusat yang harganya 18 juta 760 ribu rupiah per meter, maka kita akan mendapatkan 19 meter persegi dengan total harga 356 juta 440 ribu rupiah. Dan jika dengan modal 350 juta itu kita membeli rumah di Jakarta Timur yang harganya 7.900.000 rupiah per meter, maka kita akan mendapatkan sekitar 45 meter persegi dengan total harga 355 juta 500 ribu rupiah. Nah, dan melansir pula dari laman finansialku.com, harga rata-rata NJOP rumah di wilayah Jakarta Pusat itu ada di angka 72 juta rupiah per meter persegi per 2 Agustus 2022. Nah, harga rumah di Jakarta Timur itu lebih murah daripada di Jakarta Pusat. Diulangi, kita bisa temukan harga antara 3 juta sampai 14 juta per meter persegi. Tapi kalau sedikit jeli, kita banyak masih bisa temuin tanah dengan harga 2 juta per meter persegi. Nah, rumah dengan harga miring itu terdapat di kawasan Cakung, misalnya ada di Kampung Terate, ada juga di Pulau Gadung, tepatnya di Pulau Lentut. Jika merujuk pada Pergub DKI Jakarta, NJOP-nya itu adalah sekitar 2 juta 920 rupiah. Nah, lalu sekarang kita kalkulasikan. Jika harga rumah di Jakarta Pusat yang kita beli pada 2017 dengan harga 18 juta 760 ribu rupiah per meter persegi dengan total kepemilikan 19 meter persegi, jika kita jual keseluruhan tanah yang kita miliki pada 2 Agustus 2022 dengan harga 72 juta per meter persegi, maka kita akan mendapatkan total keuntungan sekitar 1.368 juta rupiah. Nah, jika kita menjualnya di Jakarta Pusat dan dengan waktu 5 tahun, yaitu 2022. Nah, jika di Jakarta Timur, jika kita kalkulasikan harga di Jakarta Timur yang kita beli pada 2017 dengan harga 7,900 juta rupiah, 7.900.000 rupiah per meter persegi dengan total kepemilikan 45 meter persegi. Nah, jika kita jual keseluruhan tanah yang kita miliki pada 2 Agustus 2022 dengan harga rata-rata di sana 10 juta per meter persegi. Nah, maka kita akan mendapatkan keuntungan sekitar 450 juta rupiah. Apa yang menyebabkan? Tentu saja karena Jakarta Pusat adalah kawasan bisnis dan kawasan yang banyak aktivitas di situ, apalagi kawasan elit bisa dikatakan. Sebab itu salah satunya kenapa di Jakarta Pusat itu mahal.
Jadi itu mengenai investasi, seperti apa itu investasi, tujuan investasi, manfaat investasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan investasi, serta contoh-contoh konkret dalam berinvestasi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.